Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngelanjutin film The Jason dan akan ngebahas film Jason Bourne. Film ini adalah sequel terakhir dari film The Bourne. Dalam sequel terakhir ini mengisahkan bagaimana misteri-misteri yang belum pernah terungkap pada sequel sebelumnya akhirnya semuanya bisa terungkap. Jason yang mencoba hidup damai dalam persembunyiannya harus kembali menghadapi CIA karena rekan kerjanya tiba-tiba datang dan mengungkapkan bahwa orang di balik program Treadstone atau program yang mencetak seorang Jason Bourne adalah ayahnya sendiri. Tidak hanya itu, pihak CIA pun tidak bosan-bosannya membuat sebuah program baru, yakni program yang dapat mengawasi semua orang menggunakan platform khusus. Nantinya Jason akan menghadapi CIA untuk mengungkapkan kebenaran tentang ayahnya itu seperti apa. Dalam sequel terakhir ini dibangun dengan cerita yang sangat menarik dan menegangkan. Bahkan ada beberapa plot twist yang tak diduga dan tak disangka. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan ingatan Jason ketika ia baru pertama kali masuk ke dalam CIA. Dalam pertama tugasnya, ia diuji untuk membunuh orang yang ada di hadapannya. Lalu beberapa kali terlihat Jason yang sedang membunuh targetnya kala itu. Kemudian, di masa sekarang Jason bekerja menjadi petarung jalanan. Dalam pertarungan kali ini, ia dengan mudahnya mengalahkan musuhnya hanya dengan sekali pukulan saja. Lanjut, scene berganti. Scene memperlihatkan mantan anggota Treadstone sebelumnya, yakni Nikki. Dapat dikatakan Nikki adalah orang yang beberapa kali menolong Jason. Di sini terlihat Nikki sedang meretas data milik CIA. Ia menemukan beberapa file penting mengenai seluruh operasi yang pernah dijalankan oleh CIA. Selain itu, Nikki menemukan fakta bahwa ayahnya Jason Bourne adalah orang di balik yang menciptakan operasi Treadstone. Di tempat lain, di markas CIA, ada seorang wanita yang bernama Heather. Ia mendapatkan sebuah notifikasi bahwa data milik CIA sedang diretas. Gercepnya, Heather pun langsung melawan balik dengan cara mengirimkan virus malware. Virus tersebut berfungsi sebagai pendeteksi ketika file itu dihidupkan. Di sisi lain, hal itu telah diketahui oleh pihak CIA. Nikki langsung menghancurkan PC miliknya. Beruntungnya saat itu ia berhasil memindahkan filenya ke dalam flash disk. Kemudian, scene berganti di Virginia. Petinggi CIA bernama Robert mendapatkan laporan bahwa CIA telah diretas. Ia pun langsung mengambil langkah cepat untuk mengadakan rapat darurat. Kemudian, Heather yang mencoba mencari tentang siapa pelaku peretas file CIA, ia berhasil menemukan satu nama, yakni Nikki. Dan ia pun mendapatkan informasi bahwa Nikki adalah seorang mantan agen yang pernah mengikuti program Treadstone. Selain itu, Nikki pun diketahui memiliki link dengan Jason Bourne. Hal ini langsung ia sampaikan kepada petinggi CIA lainnya. Di sana sudah ada 3 pria, yakni Robert, Edwin, dan Craig. Dalam pertemuan ini, Robert menyarankan untuk langsung menghabisi Jason Bourne karena Jason memiliki resiko dapat mengetahui operasi yang baru saja CIA bangun. Operasi tersebut bernama Operasi Iron Hand. Akan tetapi di sini Heather mencoba meyakinkan para petinggi bahwa dirinya dapat menangkap Jason Bourne hidup-hidup tanpa harus menghabisinya. Setelah itu, Robert meskipun mengiyakan kesepakatan pertemuan tersebut, ia melakukan gerakan tambahan dengan cara mengajak agen pembunuh yang memiliki nama panggilan Aset untuk segera menghabisi Jason. Scene berganti di tempat tinju bebas. Jason terlihat tidak memiliki semangat bertarung dan tidak seperti biasanya. Ia hanya menerima pukulan-pukulan yang dilayangkan oleh musuhnya. Akan tetapi semua berubah ketika ia melihat wajah Nikki ada di antara penonton lainnya. Dengan cepatnya Jason dapat mengalahkan musuhnya dengan mudah.
Kemudian, ketika selesai pertarungan, Jason menemukan secari kertas dari Nicky tentang pertemuan yang akan mereka lakukan. Tempat mereka bertemu berlokasi di sebuah jalan. Kebetulan di sana sedang ada demonstran yang sedang melakukan demo. Bahkan terhitung cukup ricuh dan chaos. Di tempat lain, Heather, Robert, dan beserta tim CIA lainnya sudah mengetahui tempat pertemuan mereka. Kemudian Robert dan Heather pun mengutus beberapa tim termasuk Aset, para agen bertugas untuk menangkap mereka berdua. Dalam pertemuan antara Nicky dan Jason, terungkap bahwa Nicky ingin memberitahu bahwa dirinya telah meretas data milik CIA dan ia berniat ingin mempublikasikan file tersebut. Di sini Jason tidak begitu tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Nicky. Akan tetapi, di saat Nicky mencoba menjelaskan siapa orang di balik operasi Treadstone adalah ayahnya Jason. Ia langsung mengajak Nicky untuk bersembunyi ke tempat yang aman. Tak lama kemudian, setelah mengetahui keberadaan mereka berdua, Heather pun langsung memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk segera menangkap Jason dengan kondisi jalanan yang penuh dengan demonstran. Hal ini menjadi peluang bagi Jason untuk melarikan diri. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung dengan mudah karena Jason harus melawan mereka satu persatu. Beruntungnya saat itu, kondisi demonstran di sana semakin ricuh. Hal ini menjadi kesempatan untuk Jason segera menaiki motor dengan Nicky. Tak berlangsung lama, Aset pun mengikuti mereka menggunakan mobil. Kejar-kejaran antara mereka sempat terhenti karena mobil yang dikendarai oleh Aset terkena bom Molotov. Melihat hal tersebut dari markas CIA, Robert langsung menyuruh Aset untuk segera ke tempat yang lebih tinggi untuk bersiap menembak Jason dari kejauhan. Sialnya saat itu, Nicky yang berada di belakang harus terkena tembakan yang dilayangkan oleh Aset. Hal itu membuat motor yang dikendarai oleh Jason pun terjatuh. Kemudian di sisa waktu terakhir dan sebelum tembakan yang harus membuat Nicky tewas, ia berhasil melemparkan kunci miliknya untuk diberikan kepada Jason. Keesokan harinya di markas CIA, Robert menyuruh anak buahnya untuk mencari lokasi keberadaan Christian Dassault. Karena ia memiliki spekulasi bahwa Dassault memiliki ketertarikan dengan Jason Bourne. Lalu Heather mencoba untuk mengkonfirmasi mengapa Aset malah ikut campur dan berniat membunuh Jason. Kemudian dengan jawaban politisnya, Robert dapat menjawabnya dengan mudah. Di tempat lain, spesifiknya di sebuah loker di stasiun, Jason mencoba untuk membuka loker sepeninggalan Nicky. Ternyata di loker tersebut terdapat flash disk dan catatan kecil milik Nicky. Di saat yang bersamaan, Jason teringat kembali dengan kenangannya bersama ayahnya. Selain itu, Jason menemukan sebuah koordinat lokasi. Ia langsung bergegas ke lokasi tersebut. Scene berganti, scene memperlihatkan seorang bos sebuah platform yang bernama Kalor sedang melakukan presentasi mengenai platform terbarunya bernama Deep Dream. Setelah itu Kalor melakukan pertemuan dengan Robert. Di sini Robert mengajak Kalor untuk bekerja sama dengannya dengan cara menggunakan platform baru miliknya. Akan tetapi di sini Kalor kurang setuju karena Robert meminta data pribadi setiap orang yang akan menggunakan platform tersebut. Di tempat lain, akhirnya Jason berhasil menemukan keberadaan Dassault. Ternyata di sana Dassault seperti mengenal Jason sebelumnya. Dalam pertemuan ini, Jason menyuruh Dassault untuk membuka flash disk milik Nicky karena flash disk tersebut telah diberi password.
Seperti yang kita ketahui sebelumnya, ketika flashdisk itu diaktifkan maka hacker dapat mengetahui posisi mereka. Karena hacker sebelumnya telah memasang virus malware GPS. Kemudian para anggota CIA pun segera bergegas menuju ke tempat tersebut. Dalam file tersebut ditemukan proposal Treadstone sebelumnya dengan judul Proposal untuk Melawan Ancaman Besar bagi Amerika Serikat. Dan proposal itu dibuat oleh ayahnya Jason Bourne yang bernama Richard Webb. Seketika, ingatan tentang ayahnya tewas pun kembali hadir. Saat itu, ayahnya Jason seperti memberikan kata-kata terakhir kepadanya. Kemudian ayahnya Jason tewas akibat bom yang ditempel di dalam mobilnya. Kemudian, tiba-tiba Dassault malah menyerang Jason, mengakibatkan perkelahian di antara mereka pun tidak dapat dihindarkan. Di sini terlihat Dassault tidak pandai berkelahi, sehingga Jason dapat mengalahkannya dengan mudah. Di sisi lain, hacker pun berhasil meretas file milik Nicky dan membuat file tersebut akhirnya dapat hacker hapus. Dan di saat yang bersamaan, para agen CIA pun sedang menuju ke tempat Jason berada. Menariknya di sini hacker dan Robert mencoba menghubungi Jason lalu mengajak dirinya agar berdamai dengan CIA. Tidak hanya itu, diam-diam dan tanpa diketahui oleh Robert, hacker malah mengirim pesan kepada Jason yang berisikan bahwa agen CIA sedang menuju ke tempatnya. Hal ini sangat membantu Jason untuk melarikan diri lebih awal. Setelah itu, Robert merasa aneh mengapa Jason mengetahui penyergapan tersebut sebelum para agen datang di hadapannya. Kemudian Robert melakukan meeting kecil untuk membahas langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan. Di sini Robert menyuruh kembali anak buahnya untuk mengawasi Malcolm Smith, karena besar kemungkinan Jason akan menemui dirinya. Kemudian, hacker kembali bersikeras agar Robert tidak membunuh Jason, karena dirinya yakin dapat membujuk Jason untuk kembali ke CIA. Di tempat lain, Kalor mendapat sebuah laporan mengenai pengaduan tentang pelanggaran platform Deep Dream. Kalor langsung berspekulasi bahwa hal ini dilakukan oleh Robert karena dirinya tidak setuju dengan perjanjian kerja sebelumnya. Scene berganti, di malam hari Robert mencoba untuk menghubungi Aset kembali dan memberikan instruksi kepadanya untuk segera menghabisi Jason. Kemudian keesokan harinya, Scene memperlihatkan Jason yang sedang mencoba menghubungi Malcolm agar dirinya dapat bertemu dengan Jason. Mengetahui hal ini, para agen CIA termasuk Aset sudah berada di sekitar pertemuan antara Jason dan Malcolm. Menariknya, di sini Aset malah membuang alat yang berada di tubuhnya ke dalam tempat sampah. Kemudian, para agen CIA suruhan hacker malah dilumpuhkan oleh Aset. Hal ini dilakukan karena Robert kembali membuat gerakan yang tanpa diketahui oleh hacker. Hacker yang berada di sebuah van operator merasa kebingungan karena anak buahnya telah hilang kontak. Inilah rencana Robert agar operasi tersebut dapat dikendalikan langsung oleh Robert dengan cara menggunakan Aset. Di tempat lain, Jason yang sudah mengetahui bahwa dirinya sedang diawasi oleh agen CIA, ia langsung membuat sebuah keributan agar alarm kebakaran di sebuah gedung menyala, sehingga keadaan di sana mulai tak terkendali. Lalu Jason pun berhasil membawa Malcolm ke tempat yang aman. Aset yang berjaga menggunakan snipernya mulai kehilangan Malcolm dan Jason, sehingga ia turun dari gedung dan mengejar mereka. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan Jason yang sedang menginterogasi Malcolm dan menanyakan mengapa ayahnya Jason menyuruh Malcolm untuk mengawasinya. Ternyata alat pendengar milik Malcolm terkoneksi dengan Robert. Di sini terungkap fakta semuanya. Malcolm menceritakan dengan keadaan tersudutkan. Ia menjelaskan bahwa ayahnya bukan dibunuh oleh teroris, melainkan oleh pihak CIA. Dan ayahnya Jason tidak ikut dalam operasi Treadstone. Selain itu, sang ayah tidak mengetahui bahwa Jason direkrut oleh CIA untuk menjadi agen pembunuh Treadstone. Karena sang ayah tidak menginginkan Jason menjadi seorang pembunuh, sang ayah sempat melawan kepada CIA.
Di saat yang bersamaan ketika melihat wajah Aset, ingatan mengenai kecelakaan ayahnya pun terkuak. Jason ingat bahwa Asetlah yang membunuh ayahnya kala itu. Tak lama kemudian, Aset pun berhasil menembak mati Malcolm dan membuat mereka berdua jatuh dari atap gedung. Beruntungnya, saat itu Jason berhasil bergelantungan di antara kabel dan membuat dirinya selamat meskipun terjatuh di atas gedung. Setelah itu, Heather dikagetkan karena tiba-tiba Jason menuju ke dalam mobilnya. Di sini Heather memberitahu sebuah informasi bahwa Robert akan melakukan sebuah presentasi di Vegas bersama dengan Kalor. Akan tetapi hal yang akan dilakukan Robert adalah mengawasi serta berniat menghabisinya karena Kalor berniat akan mengungkapkan program Iron Hand. Di sini terungkap bahwa program Iron Hand adalah program rahasia milik Robert. Program ini akan mengawasi semua orang sepanjang waktu. Kemudian Jason bertanya mengapa Heather masih menolongnya saat ini. Heather hanya mengungkapkan bahwa dirinya memiliki tujuan yang sama, yakni menghabisi Robert. Scene berganti ketika dalam perjalanan menuju ke Vegas. Robert mendapatkan sebuah informasi bahwa Kalor akan membocorkan operasi Iron Hand kepada publik di saat acara presentasi nanti. Mendengar hal tersebut, Robert pun langsung menyuruh Aset untuk menghabisi Kalor ketika presentasi sedang berlangsung. Di tempat lain, Heather mencoba membantu Jason dengan cara masuk ke dalam akses CIA agar Jason dipermudah dalam pemeriksaan identitas ketika di bandara. Kemudian, semua orang pun sama-sama sudah bersiap-siap masuk ke dalam pertemuan, sedangkan Aset mempersiapkan senjata miliknya untuk menghabisi Kalor. Scene berlanjut, scene memperlihatkan Jason mulai melakukan aksinya. Aksi pertama yang ia lakukan adalah membawa sebuah kamera portable dan diberikannya kepada Heather. Lalu, Jason menyuruh Heather untuk segera menyimpan alat canggih tersebut ke dalam jas milik Robert. Heather mendapatkan sebuah insting bahwa keadaan di dalam sedang tidak baik-baik saja. Sehingga Heather pun mencoba meminta kepada Jason untuk segera mengecek keadaan sekitar ruang pertemuan. Dan benar, Jason menemukan ada hal yang aneh di balik ventilasi udara. Sehingga ia mencoba mengarahkan senter ke arah ventilasi tersebut. Hal ini membuat Aset hilang kendali sehingga tembakan yang ia lakukan tidak membuat Kalor tewas ketika. Tembakan tersebut dilakukan ketika detik-detik Kalor akan membeberkan operasi Iron Hand miliknya CIA. Hal ini membuat kericuhan terjadi di dalam ruangan. Selain itu, membuat Robert langsung melarikan diri dari ruangan pertemuan serta menuju ke tempat perlindungan yang telah dipersiapkan. Akan tetapi itu bukan menjadi sebuah masalah besar bagi Jason, karena ia dapat mengetahui keberadaan Robert berkat alat canggih yang disimpan oleh Heather di saku jas milik Robert. Kemudian, Jason segera menuju ke tempat Robert berada. Selain itu, Jason mencoba melumpuhkan beberapa akses agar anak buah Robert tidak mengikutinya. Sesampainya di ruangan Robert, terjadi perbincangan yang mencekam antara mereka berdua. Karena Jason mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui segalanya. Ada hal yang membuat Jason naik pitam ketika Robert mengungkapkan bahwa menjadi Jason Bourne adalah jati diri sebenarnya, bukan menjadi David Webb. Di saat yang bersamaan, anak buah Robert berhasil datang sehingga membuat keadaan semakin tak terkendali. Membuat anak buah Robert pun tewas. Selain itu, di saat Robert akan menyerang Jason, beruntungnya di sana Heather membantunya dan membuat Robert pun tewas. Kemudian, Jason hanya terdiam dan bergegas mengejar Aset karena ia harus menghabisi orang yang telah membunuh ayahnya. Terlihat Aset mencuri sebuah mobil milik SWAT dengan cara membunuh anggota SWAT dari belakang. Mengetahui hal tersebut, Jason mencoba mengejarnya menggunakan mobil Mercy yang ada di hadapannya. Kejar-kejaran antara mereka pun berlangsung dengan sengit. Karena tidak hanya mereka berdua, pihak kepolisian pun turut andil dalam mengejar mereka berdua. Dalam pertarungan terakhir mereka didominasi dalam pengejaran menggunakan mobil. Jason terlihat cukup kewalahan karena perbedaan mobil yang mereka gunakan.
sampai di mana Jason berhasil menabrakkan mobilnya dari atas menuju atap mobil milik Aset. Hal ini menyebabkan mobil mereka menuju ke sebuah kasino. Tak lama kemudian, Jason yang terluka pun bergegas mengejar Aset yang akan melarikan diri. Disinilah pertarungan terakhir mereka, sampai di mana mereka berkelahi dengan sengit. Akan tetapi, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Jason, yang berhasil mencekik Aset menggunakan kabel yang berada di lorong tersebut. Keesokan harinya para wartawan pun mulai mendatangi Kalor dan mencoba mengkonfirmasi mengenai platform selanjutnya. Scene berganti, pertemuan antara Heather dan petinggi pemerintah Amerika Serikat di sebuah mobil. Semuanya terungkap mengapa Heather melakukan hal baik kepada Jason. Hal ini dilakukan agar dirinya dapat mengganti kursi direktur CIA. Dan skenario ini pun adalah skenario yang dibuat oleh petinggi pemerintah Amerika Serikat tersebut. Scene terakhir, scene memperlihatkan bagaimana Heather yang masih bersikeras untuk mengajak Jason kembali ke CIA. Akan tetapi Jason hanya mengungkapkan bahwa dirinya masih harus memikirkannya. Kemudian Heather pun kembali ke mobilnya dan di sana sudah ada rekaman perbincangan antara Heather dengan petinggi Amerika Serikat. Di sini Heather merasa semua motifnya sudah diketahui oleh Jason. Tamat.